Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu bapak-bapak jamaah Masjid Hidayatullah, jamaah Majelis Ta'lim Masjid Hidayatullah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Meskipun sore tadi hujannya serius, saya udah berpikir ramalan ora teko ya. Sajane tenanan udane kita wah ra teko ya kan. Tapi alhamdulillah tinggal gerimis saja. Jadi saya kesini gerimis kecil, enggak apa-apa. Nah, nanti selanjutnya kalau kita gerimis kecil saja hadir nggih. Engko nek udan tenanan ya saya mohon izin gitu. Omahku aduh ya. Aduh. Ya. Ya betul. Ya, untuk itu ini intinya kita saling memaklumi lah gitu kan. Kita kan sudah saling mencintai, kan harus memaklumi juga gitu kan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita mulai bersama-sama dengan bacaan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amadana bi asyrafihi wa a'adha alaina bi barakatihi. Amin. Malam hari ini saya teruskan pengajian Fathul Qarib atau takrib kita. Kita masuk pada kitab Ahkamuz Zakat, pada kitab yang membahas tentang zakat. Bahasan zakat agak panjang, jadi saya kira zakat yang akan kita pelajari ini kita pakai sebagai tambahan ilmu saja. Karena intinya kita ini sebagian besar bukan muzaki. Muzaki itu orang yang wajib mengeluarkan zakat. Jadi nanti kita anggap sebagai tambahan ilmu. Karena ini bagaimanapun ilmu agama yang sumbernya tetap mengacu kepada Al-Quran dan hadis, sehingga wajib kita pelajari meskipun hanya untuk kita ketahui, syukur-syukur nanti bisa kita amalkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan nanti pada akhir sesi saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Wahyuni yang sudah sampai ke saya pertanyaannya. Masih tetap terkait dengan masalah syarat masalah wudu, masalah sholat dan lain-lain. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamis Sholati utawi iki iku kitab Ahkamus Sholati ing dalem nerangake Ahkamus Zakati ing dalem nerangake pira-pira hukume zakat. Wahya lughatan, zakat itu secara lughah, secara bahasa an-nama'u, artinya munda. Secara bahasa zakat itu munda, artinya dia bertambah terus. Wa syar'an, dan secara syariat definisinya adalah ismun limalin makhsusin yu'khadhu min malin makhsusin ala wajhin makhsusin yusrafu li ta'ifatin makhsusatin. Panjang. Niki definisi zakat, yaiku ismun kuwi aran limalin kedue bondo maksusin kang tertentu yuk khodu kang den alap utawa dijukuk min malin saka harta saka bondo maksusin kang tertentu ala wajihin ing atase cara utawa lakon maksusin kang tertentu juga
Yusrafu kang den tampakake, artinya ditampakake berarti diberikan gitu. Lito ifatin maring ponto-ponto atau kepada kelompok-kelompok maksusatin yang tertentu kang tertentu. Jadi secara syarak namanya zakat adalah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dengan cara tertentu dan diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu. Itu secara syarak. Jadi maksudnya harta tertentu artinya harta yang sudah sampai 1 nisab, yang sudah sampai 1 tahun. Kemudian diambil dengan cara tertentu artinya nanti ada namanya amil, ada namanya orang yang mengambil itu amil, ada namanya muzaki, amil, dan orang yang menerima zakat. Kemudian pada diberikan atau didistribusikan kepada kelompok-kelompok tertentu. Nah, kelompok-kelompok tertentu itu ada berapa? Penerima zakat ada 8. Namanya 8 asnaf. 8 asnaf itu ya banyak, namanya 8. Dalilnya kebetulan saya baca ada sudah 4 halaman, sore tadi belum ketemu dalilnya. Jadi dalilnya apa? Quran mawon. Dalil hadis malah Quran apa? Dalil Quran itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Napa? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Niku nek kewajibane. Jadi zakat itu harus diambil dari orang yang memiliki harta. Tapi nek pembagiannya napa? Mulai kalimatnya berikan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Mulai kalimatnya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Ngapalke ngoten niku nggih angel. Lho riyen ngapalne jaman cilik, ana saiki kon ngapalne ya mahal. Angel nggih Pak. Tapi nek sing arep ngapalne engko ana hadiahe lho. Intinya niku dasare niku. Jadi innamas shadaqatu sesungguhnya sedekah. Sedekah di sini dimaknai zakat. Lil fuqara'i itu harus didistribusikan kepada para fakir. Wal masakina dan para orang-orang miskin. Wal amilina 'alaiha kepada amil. Amil itu orang yang mendistribusikan zakat. Kalau yang di Semarang yang kita tahu di Banyumanik atau Indonesia namanya lazis. Lazismu ada juga lazis ada di Jalan Jati. Wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum dan orang yang hatinya sedang dilemahkan. Jadi tiang sing tertarik kalian Islam, kita coba kita pengaruhi supaya mau masuk Islam, dan setelah masuk Islam itu namanya mu'allaf. Makanya dibilang mu'allaf kan dari kalimat itu. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang hatinya sedang dilemahkan, yang sedang kita rayu supaya dia berislamnya secara benar. Jadi mu'allaf, orang mu'allaf itu penerima zakat, wajib diberikan zakat. Wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Wa fir riqab apa artinya? Kemana? Hah? Iya. Wa fir riqab, orang yang berhutang. Wal gharimin, gharim orang hutang. Wa fir riqab apa? Wa fir riqabi wal gharimina. Wa fir riqab, orang yang wa fir riqab. Orang yang perjalanan ya? Ya, perjalanan ya riqab itu ya. Orang yang sedang dalam perjalanan. Wal gharimin, orang yang sedang berhutang. Awake dhewe sing diutang akeh niku wajib menerima zakat, boleh menerima zakat. Mulane akeh-akeh utang rak apa-apa. Jenengan malah untuk zakat. Untuk zakat. Jadi jenengan masuk ya berbanyak-banyaklah hutang rak apa-apa. Jadi itu nanti jenengan masuk dalam kategori wal gharimin, orang yang wajib menerima
zakat. Artinya hak orang yang berhak gitu. Kok wajib menerima kurang tepat lah. Orang yang berhak menerima zakat. Gharimin, orang yang hutang, orang yang banyak hutang. Wal gharimina wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimina wa fi sabilillah, orang yang sedang sabilillah, sedang berjuang fi sabilillah. Sabilillah nanti banyak kalau kita breakdown, kalau kita perinci. Sabilillah napa salah satunya yang ada sekarang di lingkungan kita. Ya, betul Nur. Loh iya, semua yang berjuang di jalan Allah itu sabilillah. Marbot sabilillah. Ya. Nek bayaran sidik kan ya masih sabilillah. Oh, mungkin di masjid gede ya. Di masjid besar mungkin ya. Ya. Ya, tetapi gini aja. Karena kita definisi, maka semua yang bergerak di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah, itu bisa kita masukkan dalam kategori sabilillah. Orang marbet, ustadzah, para asatid, ustadzah yang mengajari anak-anak membaca Al-Quran, sabilillah loh. Iya toh? Loh, oke. Karena mereka dapatnya cuma 300.000 per bulan Mas, saking kota gitu. Bantuan itu saja sifatnya bantuan. Ganti wali kota mungkin berubah program. Iya betul. Iya Norano ya. Nah, maka sabilillahnya itu tetap meskipun dia mendapatkan honor. Karena honornya itu honor yang tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup. Itu prinsipnya. Nek jenengan sabilillah katakanlah guru madrasah, tapi madrasahnya top, madrasah yang besar, kayak Hidayatullah, kan madrasah Islam yang besar itu. Nah, gurunya otomatis di atas UMR, ya mbuh itu sabilillah ora. Nah, berarti di atas. Ya, cukup untuk hidup. Ya, maka itu debatable dalam arti bisa diperdebatkan, tapi dari sisi perjuangannya sama. Guru-guru ngaji, termasuk saya ini masuk loh, gitu. Loh, guru ngaji loh, gitu Mas. Iya nggak Mas Ore? Maka saya termasuk sabilillah yang berhak menerima zakat. Mulane kon jenengan ngetokne zakat aja lali karo aku. Lah gitu, sabilillah. Nah, seperti itu. Jadi artinya kita melihatnya tentu begini. Kalau ada orang yang berjuang fisabilillah, kelasnya tadi dia ternyata sudah mendapatkan gaji dari yayasan dan di atas UMR misalnya, ya tentu kita akan memilih mendistribusikan zakatnya kepada sabilillah yang di bawah UMR, apalagi mong 300 per bulan. Itu sah menurut saya untuk kita distribusi zakat mal, zakat macam-macam, semua zakat yang ada dalam bahasan nanti gitu. Betul nggih? Jadi ada fi sabilillah wa benis sabil dan orang yang napa wa benis sabil, ibnu sabil dalam perjalanan. Ibnu sabil itu orang yang dalam perjalanan. Jadi orang perjalanan kalau zaman sekarang kira-kira malah wis ra mlebu nek kategori. Nah, sekarang jenengan perjalanan nganggo pesawat duitnya akeh. Jenengan paling-paling main ATM nek perlu malah model saiki napa jenenge duit sing ora ketok. Apa? Iya, itu sebagian, ada lagi apa? GoPay apa? Ya, itu juga sama, duit yang nggak kelihatan ya. Jadi seperti itulah. Maka perjalanan di sini wabeni sabil ini kira-kira mengacu pada zaman dahulu kala. Ketika perjalanan masih susah, perjalanan dari Jeddah ke Mekah itu begitu jauh, padang, pasir seperti itu, Makkah Madinah 400 kilo, betapa susahnya. Orang wabeni sabil seperti ini yang berhak menerima, sehingga kesulitannya, tingkat kesulitan. Maka nek saiki
wong saka yo Arep nek Semarang yo mana ada kesulitannya gitu. Tidak ada kesulitannya lagi. Bis pirang-pirang. Saya ketahui sih tahu saya ya wis tekan. Jadi wabeni sabil iki. Tapi ada, tetap ada. Artinya orang yang karena keadaan tertentu keuangannya kurang, dia harus menengok keluarganya yang sakit jarak jauh, itu juga memungkinkan. Nah, persis. Bener jenengan. Wis sangone sithik kecopetan sisan. Itu wabeni sabil tenan, masuk. Nah, lalu siapa yang mendistribusikan adalah lazis amil. Persoalannya sekarang itu kan amil pasif dalam arti enggak yang door to door meminta zakat. Padahal bahasane Quran wau napa? Khudh min amwalihim, ambillah zakat dari orang-orang kaya gitu kan. Harusnya lazis itu door to door. Ngetuk omahe sapa ya? Omahe Bu Kaca kan diketuk. Terus diketuk takoni, "Bu, jenengan sampun ngedalke zakat dereng taun niki," ngono kan? Dihitung, Bu, soalnya nek mboten jenengan hitung mengke marai masalah. Nek jenengan wajib zakat ora ditone zakate engko marai lara weteng. Ngoten-ngoten niku diketuk lazis harus datang. Khudh min amwalihim, ambil dari harta mereka. Mereka yang wajib mengeluarkan. Yang wajib mengeluarkan ya orang yang punya harta lebih dari satu nisab. Lah mengko kategorinya ada di kitab ini. Kategorinya harta apa yang wajib dikeluarkan, caranya bagaimana, jumlah harusnya berapa, dikeluarkan berapa, ada semua di sini. Nggih. Jadi gambaran umumnya zakat itu seperti itu. Kewajiban kita semuanya. Maka dalam praktek kalau sekarang kita pahami kayak lazis itu tidak terlalu jalan tetapi pasif, dia tidak proaktif door to door, maka kita sendiri yang harus punya kesadaran. Karena apa? Karena kewajiban. Zakat kan podo karo kewajiban yang lain. Aqimus sholata wa atuz zakata, perintah sholat, perintah zakat. Dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat. Sama ini kan perintah wajib. Maka dalam Al-Qur'an itu zakat nilainya tinggi nilainya. Tapi dikatakan di sana selalu sedekah. Ini tinggi sekali nilainya. Makanya intinya adalah kenapa zakat itu pahalanya besar? Karena membutuhkan kesadaran. Kan kalau misalnya duit 5 miliar misal ya, saya nggak ngomong dengan siapapun, kan nggak ada orang tahu. Sing ngerti paling bojo kula, gitu. Anak ora pati ngerti, main krungu-krungu tok ngoten kan. Gitu. Paling bojo kula kalih Gusti Allah. Kalau saya tidak punya kesadaran mengeluarkan, maka harta saya campur aduk dengan milik orang-orang yang wajib menerima. Harta yang belum saya keluarkan zakatnya, berarti ini sebetulnya milik orang yang wajib menerima, masih saya kuasai. Artinya saya menguasai milik orang lain. Haram mboten? Jelas haram. Makanya kaitannya seperti itu, kewajiban zakat itu. Kalau zakat harus kita keluarkan, tetapi tidak kita keluarkan, maka itu harta orang 8 bagian tadi yang seharusnya menjadi milik mereka masih kita kuasai. Hukumnya haram, jenengan wis pirsa kabeh. Oke, itu pendahuluan zakat. Jadi seperti itulah gambaran zakat. Kalau terus tajibu wajib apa zakatu zakat fi khamsati asya'in dalam 5 pira-pira perkara, wa hiya utawi 5 perkara wau al mawasi ya kuwi ternak utawa ingon-ingon. Sing wajib dizakati pertama ternak, ingon-ingon. Pitik wajib mboten? Hah? Pitik kok pertanyaan aku. Pitik wajib zakat mboten? Mboten. Ternak wajib zakat, pitik masuk mboten? Kenapa? Pitik sikile mung loro, Mas.
Sing wajib zakat itu ternak yang kakinya 4. Jadi ternak yang kakinya 4 dalam arti sapi, unta, sapi, kambing, kebu. Betul. Makan jenengan dua ayam 10.000 gitu. Dua ayam 10.000 nak kandang. Jenengan patani par LBR makanan itu terus ngendok, itu masuk dalam perdagangan. Gitu. Keuntungannya juga besar, makanya itu urusannya masuk di perdagangan. Zakat perdagangan ada, zakat perdagangan ada, kan? Tapi dia tidak dihitung dengan zakat ternak, bukan, kan ya? Ternak ya, pokoknya pitik bebek mentok meri apa segala macam wis ora, itu tidak wajib zakat. Walaupun di 10.000, tapi hitungannya menurut tenggene zakat perdagangan, kan ya? Jadi seperti itu. Mawashi namanya. Walau abdara bin na'ami lakana aula bi annaha akhassu minal mawashi wal kalamu huna fil akhas. Kalau cepet gawe. Nek menurut kalimat lain bin na'am, di kalimat itu disebut an-na'am. Jadi fi khamsati asya'a wa hiya na'am. An-na'am niku lebih khusus lagi dia, karena an-na'am itu diartikan raja kaya basa Jawane. Ternak yang berkaki 4. Itu na'am, an-na'amu. Bukan an-ni'amu. An-ni'amu beberapa nikmat. An-na'amu raja kaya. Jadi nek mawasi itu hanya ternak isih bingung ke. Nah, soalnya gue mau pitik kan bingung ke kan. Jadi an-na'amu artinya raja kaya sing sikile papat. Ketek piye masuk betul. Ya, ada jumlah. Jadi nek ternak misalnya nggih, tapi nanti di belakang detail Mas. Sepintas saja. Nek kambing mulai 40, sapi mulai di sapi pinten? 20 ya. 20 nek ora salah nek sapi. Kebu padha, unta ada di belakang nanti lengkap. Ten nggih. Jadi kambing ya nggih nek kambing 40. Misalnya di kambing 40 wis setahun hitungane, engko jenengan wajib mengeluarkan kambing sing umur setahun, ngono kuwi. Dan ada nanti di belakang detail sekali. Ngoten nggih. Oke, kula teruske. Wal asmanu lan pira-pira barang kang berharga. Sing wajib ditokne zakat meneh barang yang berharga. Barang yang berharga berarti napa? Emas, perak. Perak itu faktanya di sini tidak terlalu tidak terlalu tinggi harga. Berharga tapi tidak terlalu tinggi. Sekarang ya, yang tinggi jelas emas kuning maupun emas putih. Emas. Ya apalagi yang berharga? Apa? Batu. Oh, batu mulia. Enggak ada disebut itu. Tidak disebut dalam fikih. Jadi nek misalnya katakanlah jenengan punya intan gitu ya. Saya punya intan, di rumah ada. Saya dulu pengusaha intan tapi rapati berhasil. Soalnya saya orang lapangan, beli mesin 2, mesin dongfeng. Saya punya tenaga 7 orang, masuk ke lapangan cari intan. Paling tinggi pernah dapat nilainya itu dalam puluhan juta aja. Tetangga saya ada yang nilai tinggi, dapat intan cuma segini. Nilainya berapa? 2,1 miliar. Aku ndien ndonga terus untuk semene gak entuk cilik-cilik. Ya alhamdulillah masih saya simpen. Nah, intan itu ora ono iki ndak ngene fikih. Maka karena itu barang berharga harus diekuivalenkan, harus dipersamakan dengan rupiah. Lho nek ora dizakati kan padha ya itu barang berharga toh. Jenengan do intan sak jempol. Regane wis 2 miliar dulu. Kalau sekarang mungkin 5 miliar sak jempol niki, warnanya kayak terong ungu. Itu harganya mahal sekali. Nah, berarti menghargainya harus disepadankan dengan rupiah. Berarti harganya 5 miliar, jangan padha karo duit 5 miliar toh. Setelah setahun wajib ngetokne 2,5%. Ngono wae. Intinya seperti, pokoknya wal asman, semua barang yang berharga. Omah pripun? Omah wajib benten? Boten. Karena rumah itu dipakai. Mobil. Kalau niatnya untuk perdagangan wajib. Nek 100 jenengan nggo dhewe,
punya mobil ora usah akeh Mas. Pakaian bingung. Dia mobil 10 jenengan jejer. Gitu. Engko nek dina Senin nganggo Pajero, Selasa nganggo Fortuner, Rebo nganggo Ridwan ya ta. Dan seterusnya. Ora apa-apa, ora wajib zakat. Ora wajib zakat karena dipakai. Berharga tapi dipakai. Alasannya dipakai. Tapi nek mobil jenengan jejer diperdagangkan wajib zakat perdagangan. Itulah Islam. Duit harus berputar. Ngoten nggih? Ya? Apa? Rental perdagangan. Karena dia ada untung ada rugi. Ada uang berputar di sana. Perdagangan sama. Ngoten nggih? Oke, sampai asman barang berharga. Waru tibiha adzahabu wal fiddah. Jadi asman itu emas dan perak atau misalnya tadi katakanlah yang batu mulia itu tidak disebut di dalam fikih, maka tidak ada standarnya di sini. Caranya ya kita persamakan dengan uang. Wazuru'i lan kegarapan. Wa uridu biha al-aqwa, yaitu pira-pira pakuatan. Wazuru itu zuru itu kegarapan tuh maksudnya ngeten. Urusan pertanian. Jadi pertanian yang membuat pertanian yang apa namanya? Yang intinya itu isinya padi, jagung. Pokoknya yang membuat kenyang. Bahan pokok. Harap ngomong bahan pokok angel era karuan, Mbak. Sawit bukan bahan pokok, tetapi itu perdagangan. Bukan zuru. Zuru itu yang membuat kekuatan tubuh. Berarti padi, jagung, napa meneh? Palawija itu terlalu padi jagung lah. Padi, jagung, kurma. Tanah luas tidak ditanami. Tidak ada zakatnya. Tidak ada. Tapi kalau pertanian ditanami nanti ada pembagiannya, Mas. Pertanian yang dengan air mengalir yang kita harus membayar pajak air beda dengan pertanian tata hujan. Airnya gratis. Itu beda zakatnya. Tapi di belakang nanti karena itu detail jadi aku ora hafal. Dan harus membaca. Jadi intinya seperti itu. Oke, wazuru wa uridu biha al-aqwat, sesuatu yang membuat kekuatan kita gitu. Wasimari lan buah-buahan, wa urudut tijarati lan bondo dagangan. Buah-buahan sama duwe pelem nek sak wit ora apa-apa. Tapi nek kira-kira 1000 wit sudah ada zakatnya. Soalnya gede. Iya, kira-kira seperti itu. Nah, wa urudut tijarah sama bondo dagangan. Mulane sing niku wau nek jenengan duwe duit akeh tuku mobil 10 didol tinuku jual beli wajib. Tapi nek dienggo dhewe ora. Sama dengan emas. Ibu-ibu punya emas 100 gram. Cuma disimpan toh, wajib zakat toh. Tapi nek emas 100 gram jenengan nggo gelang kiwa tengen gulu sikil. Terus nek kumpul-kumpul karo ibu-ibu mesti seneng ilir. Itu tidak wajib loh, malah didukung karo agama loh, tidak wajib zakat karena dipakai. Oh, bahasanya ora riya, Mbak. Jadi itu ada dalam juz amma apa ya? Wa bi nikmati apa? Iya, jadi kita mendapatkan rezeki itu boleh dalam mereka menikmatinya kita pertunjukkan dengan orang, tapi asal jangan niat riya pamer ndak. Jadi apalah ono ngene surat pendek kok. Lali. Tapi sudah ada di mulut. Dan tunjukkanlah nikmatmu, ada seperti itu intinya gitu. Oke ya, kalau terus tapi kok sementak. Saya menjawab pertanyaan Bu dulu nggih, Bu Wahyuni nggih. Ini pertanyaan agak panjang. Jadi saya kira cukup untuk bahasan kita tentang zakat sampai wa urudut tijarati bondo dagangan. Panjang sekali pembahasan zakat ini. Baik. Kalau gitu saya menjawab pertanyaan Bu Wahyuni. Sebentar. Saya buka dulu.